tentang hari ini, edisi Ramadan. Alur waktu terus berjalan hingga tahun ini kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Ramadan kali ini sangat istimewa karena Ramadan di tengah cobaan terbesar bagi umat manusia di tengah pandemi global COVID-19. Apakah teman-teman sekalian sudah tahu tentang virus corona? Iya, virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona. Di antaranya ada SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak nafas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat, mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu teman-teman lagi. Rencana Allah itu memang tidak ada yang tahu ya. Ramadan tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski kita berada dalam situasi saat ini, apapun keadaan dan kondisinya, tetap ikhlas dan sabar. Bangun lebih awal untuk menyiapkan sahur menjadi momen yang selalu dinanti. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Makan sahur bersama orang tercinta semakin mengeratkan hubungan keluarga. Hingga tiba saatnya berbuka, maka hentikanlah beberapa aktivitas kita sejenak. Mari kita siapkan dan nikmati hidangan manis, serta berbuka bersama sahabat-sahabat akan mempererat tali silaturahmi meskipun jarak jauh dari rumah masing-masing. Masjid-masjid yang seharusnya penuh untuk sholat tarawih berjamaah, untuk sementara dilaksanakan di rumah saja. Biar berbeda cara, niatnya tetap sama kan? Tak berarti mengurangi nilai ibadah. Keberkahan bulan Ramadan tetaplah sama. Dan ketakwaan hambanya tetap terjaga. Pada bulan Ramadan, di tengah kegiatan dan aktivitas kita yang sedang kita kerjakan, jadikanlah kesempatan kita untuk selalu meningkatkan ibadah lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Selalu memanjatkan doa untuk kebaikan bersama. Tetap tegakkan sholat 5 waktu, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, dan memperbanyak ibadah sholat sunnah. Ramadan ini momen yang pas untuk memaksimalkan amal ibadah kita. Itu baru benar. Bulan Ramadan selainnya diisi dengan amal kebaikan, maka hindari hal-hal yang mengurangi amal ibadah tersebut. Tidur di bulan ini memang menjadi ibadah, tapi tidur secara berlebihan dan terus-menerus itu tidak baik ya, itu tidak benar.
Kita hanya manusia biasa, tetap semangat dan terus berusaha. Terus berdoa, semoga kita diberi kesehatan dan keberkahan Ramadan. Kita harus yakin, dengan adanya bulan Ramadan, keadaan akan kembali membaik dan menjadi lebih indah. Semoga segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keadaan kembali normal. Jihan Nabila, sampai jumpa.